Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini saya mau bikin random reading. Random reading itu adalah saya mau lihat kartunya bercerita tentang apa ya, mengikuti aja. Dan ini soal cinta, oke? Soal karir, ntar ya. Ini saya membahas untuk soal cinta dulu, oke? And well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua kamu. So please be wise and be smart, sayangku. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, kiranya dicernihkan pikiranmu, ditenangkan hatimu, didamaikan jiwamu, dibeningkan dirimu, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, engkau bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, I'm going to see what it's all about. No. There's a beautiful card. Di sini ada ikatan, ada sebuah komitmen. Oke. Oke. Ini ceritanya adalah sebuah komitmen ya. Komitmen itu bisa jadi memang sudah bertunangan, sudah menikah. Menikah itu entah nikah siri atau nikah resmi secara negara, menikah ya. Atau ini sudah hubungannya sudah dalam, artinya misalnya pun berpacaran itu keluarga sudah saling tahu begitu ya, artinya sudah ada koneksi yang dalam ya. Ini buat kalian yang dalam relationship yang seperti itu. Namun saat ini entah kenapa ada sesuatu terjadi ya. Entah ada sesuatu terjadi, secara perlahan-lahan jiwa kalian mulai terpisah. Saya belum lihat apakah ini ada keterpisahan fisik atau enggak, kita akan lihat nanti kartu-kartu berikutnya ya. Tapi yang jelas saat ini kalian butuh untuk berbicara dari hati ke hati. Jadi hubungan sedang renggang ya. Hubungan sedang renggang dan membutuhkan untuk bicara dari hati ke hati. Dan beberapa ini bahkan sudah menarik diri ya. Sudah menarik diri, artinya entah kamunya sudah menarik diri atau dianya sudah menarik diri. Sekarang saya akan lihat untuk kartu tarotnya. Oops. 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 Oke, di sini ada Ten of Cups. Wow. Ini ada Knight of Wands. Oh, ini Page of Wands, and then ini ada Knight of Swords. And what else? Oh. Tar, kebanyakan. Sabar Bu, jangan emosi. Sabar Bu. Oh, I see. Ada Five of Wands. I see, okay. Sebelum melihat perasaannya dia, saya akan lihat dulu ya. Oke, well ini sebelumnya. Ini kamu dan dia sebetulnya adalah pasangan yang berbahagia. Jadi sebelum masa ini ya, kalian adalah pasangan yang berbahagia. Sharing everything. Di sini terlihat ada Ten of Cups, and then ada couple yang berpelukan dengan pelangi. Ini mau menggambarkan keindahan kehidupan yang kalian miliki pada saat itu ya. So it's very beautiful. Itu sangat indah ya. Namun memang dan sesuatu terjadi.
Sesuatu terjadi ini tadinya kalian sebetulnya punya banyak rencana gitu ya, punya banyak sekali rencana, punya banyak sekali harapan yang mau dibentuk, yang mau bayangan-bayangan yang indah. Tapi sesuatu terjadi karena ini saya lihat ini dia pergi. Ini dia yang pergi ya. Well, saya nggak tahu sih ini kenapa beberapa hari ini kok readingannya modelnya seperti ini. Berarti memang sebetulnya banyak sekali yang mengalami seperti ini. Oke, and dia pergi ya. Dia pergi meninggalkan kamu. Um, and then meninggalkan kamu di dalam reruntuhan kesulitan-kesulitan. Ya, meninggalkan beberapa hal yang kamu harus beresin sendirian. Ya, and kamu kayak seolah-olah kok aku yang harus menanggung gitu. Ini kan bukan sebetulnya bukan apa ya, menanggung segala akibat-akibat dari perbuatan dia yang meninggalkan kamu ya. Kamu benar-benar harus memberesin sendirian kamu seperti seorang single fighter. Sendirian yang benar-benar harus menyelesaikan semuanya. Namun di sini, ini ada gambar pedang ya. Di sini ada gambar sebuah pedang di belakang. Sebenarnya kamu bisa melepaskan diri dari ikatan ini, dari ikatan penderitaan ini. Sebenarnya kamu mampu. Jadi sebenarnya kamu bisa. Hanya saja perkaranya sekarang mau atau enggak. Iya, mau atau enggak. Dan di sini saya bisa melihat bahwa apa ya? Ada satu kayak konflik-konflik yang sebetulnya tidak bisa dihindarkan. Sebetulnya bukan konflik antara kamu dan dia kalau saya lihat ini. Ini konflik-konflik yang apa ya? Kayak semacam semesta pun ini memang apa ya? Mengkondisikan kamu dalam kondisi seperti ini. Apakah itu adalah sebuah hukuman atau apa? I don't know. Tapi lebih lebih bersifat seperti ini. Kalau misalnya ada keterlibatan semesta di dalam apa yang kamu alami, jadi gini ya, realita yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dua hal. Di alam semesta ini ada sistem yang sudah berjalan dengan sangat-sangat sempurna, dan sistem itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa jadi memang semesta ya, memang semesta campur tangan, artinya memang ada kejadiannya. Semesta itu kan utuh ya, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada enak, ada nggak enak, ada indah, ada jelek, semuanya ada komplit. Ya, jadi semesta di dalam semesta memang ada seperti itu. Dan ya udah gitu, kalau misalnya pas kita kena yang jeleknya atau kita yang kena buruk, kita yang nggak kena nggak enaknya. Iya, nggak apa-apa, itulah semesta gitu. Tapi yang kedua, realita yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa disebabkan oleh kita sendiri. Artinya apa? Perasaan kita atau rasa hati kita atau apapun ya, kita sendiri yang mengundangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita memancarkan getaran-getaran atau vibrasi-vibrasi yang negatif, yang rendah, yang isinya kesedihan, marah, putus asa, beban, maka realita yang terjadi dalam kehidupan kita pun kacrut. Tapi kalau kita memancarkan vibrasi kebahagiaan, indah, senang, happy, cinta, ya realita yang datang dalam kehidupan kita itu adalah realita-realita yang indah. Nah, makanya kenapa ada orang kok yang udah susah melulu. Oke, di sini kamu dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ini di sini kamu dealing, ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak ini ya. Kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak ini, dan kita akan lihat bagaimana perasaan terdalamnya. Perasaan terdalamnya, tunggu sebentar, sabar, jangan suka buru-buru ya. Kadang ada yang ngomel-ngomel, bunda, shuffle-nya lama. Harus penuh perasaan cuy. Harus dibatin tau kayak gini nih, ini adalah jurusan kebatinan. Perasaan dia. Oh, well. Halo, ini adakah sesuatu yang kamu tutup-tutupi kepadanya? Atau adakah sesuatu yang sebetulnya kamu tidak katakan kepadanya? Ya, dan dia merasakannya dan dia mempertanyakan, kenapa kok kamu nggak terus terang sama aku?
Why? Weisenmu. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kok kamu tuh nggak terus terang aja sih gitu. I don't know. Tentu kamu tahu, kamu sendiri yang tahu apa yang sebetulnya kamu tidak katakan kepada dia. Dan saat ini ya, sekalipun mungkin dia sudah pergi, tapi dia terus memikirkan kamu. Entah ini memikirkan karena memang dia sayang, cinta, rindu, atau memikirkan karena rasa bersalah. Itu bisa dua hal yang berbeda. Kita akan lihat nanti kartu selanjutnya. Oh, yes, yes, yes. Jadi ternyata dia memikirkan kamu itu karena dia sayang sama kamu sebetulnya, ya. Dia pergi. Tapi kenapa kalau sayang pergi ya pasti ada something. Pasti ada sesuatu saat ini entah kenapa ya. Ada sesuatu di antara kalian diri berdua. Dan dia bertanya ya, kamu tuh sebenarnya mau nggak sih hidup denganku? Jadi sebenarnya ini dia pergi itu nggak semata-mata salahnya dia gitu ya. Well, sayangku, kamu juga mesti berbesar hati untuk mengakui ada peran kamu di situ, ada andil kamu di situ yang menyebabkan dia pergi ya. Jadi bukan nyalain orang melulu, oke? Wow, tapi nyebelin juga nih. Dia butuh kamu saat merasa sepi, berarti sekarang dia sedang merasa kesepian karena dia memikirkan kamu dan dia sebenarnya sayang, ya. Giliran pas pada saat sepi, itu dia inget sama kamu. Giliran pas pada saat dia mungkin happy, lagi banyak teman, lagi ada yang lain, dia lupa sama kamu, emang brekele banget ini. But it's okay, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang tuh orang datang ke dalam kehidupan kita karena kesepian, tapi lama-kelamaan bisa tumbuh rasa sayang, rasa cinta, bisa banget ya. Dan ini sepertinya memang yang terjadi pada dia seperti itu. Karena ini saya lihat dia ada niat serius loh dengan kamu. Kalau enggak, ini nggak mungkin ada satu komitmen di sini. Ini komitmen ya. Entah kalian sudah menikah, entah kalian bertunangan, pacaran yang udah menjurus ke pernikahan gitu ya. Jadi sebenarnya dia memang berniat serius. Jadi bukan dia yang tipe on off atau nggak serius, enggak ya. Jadi dia berniat serius, tapi saat ini ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua yang membuat dia harus pergi dari kehidupan kamu. Oke. Sebelum saya lihat future atau apa yang terjadi nanti, apakah dia akan kembali atau apakah justru kalian akan bubar berjodoh atau enggak ya? Pesan semesta. Wow, ada deviant vulnerability, artinya ada ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Mhm. Ini Bunda omongin atau enggak ya? Oke. eh ini ada sedikit masalah seks. Ya, ada masalah seks. Jadi gini, kita ini kan hidup di Indonesia, ya, hidup di Indonesia yang menganggap seks itu tabu, saru, nggak boleh diomongin, haram, haram, apalagi macam-macam ya. Jadi akhirnya yang namanya seks itu tidak ada dalam bagian edukasi kita. Udah pokoknya nikah aja diceblungin gitu, nanti explore sendiri dan nggak tahu gitu. Even apa ya, banyak sekali couple atau pasangan itu yang bahkan perempuannya tidak pernah merasakan orgasm. Atau si pria merasakan ketidakpuasan karena yang perempuan tidak mau explore, menganggap bahwa seks itu tabu, jadi nggak mau gitu loh. Padahal penting ya, konsep-konsep seks adalah tabu ini menghambat dalam hubungan kalian. Ternyata kalau misalnya kalian masih suami istri, kalau tunangan ya nggak tahu ya. Tunangan, pacaran mungkin masih grepe-grepe atau gimana, nggak tahu ini sesuai dengan keyakinan kalian. Karena kadang ada beberapa orang yang menganggap itu dosa gitu. Tapi ada juga yang menganggap, ada pula yang sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Ada juga. Di sini Bunda tidak untuk menilai. Bunda menghormati dan menghargai setiap pilihan kalian ya. It's okay, it's okay. Hanya saja di sini memang ada sedikit masalah seks, ada sedikit masalah di ranjangnya. Nanti Bunda bikin konten malam ini ya untuk seks. Kalian bisa simak nanti. Dan ini kontennya tentang edukasi, nanti bisa disimak. Oke, jadi ini ada semacam kayak apa ya? Karena ditutup-tutupi merasa tabu, akhirnya tidak bisa explore, tidak bisa puas ya. Tidak bisa puas. Nah, sementara yang namanya seks itu kalau di sini ya, kartu ini berbicara tentang seks itu dimulai dari kamu mencintai tubuhmu sendiri. Wahai, ini terutama buat perempuan. Laki-laki juga sih, ya. Laki-laki mungkin kan
mohon maaf, perutnya buncit atau apa, laki-laki bisa mohon maaf, terus misalnya ukuran alat vitalnya kecil, ini udah jadi konten seks. Tapi nggak apa-apa karena kartunya keluar. Tapi biasanya kalau laki-laki tuh biasanya lebih percaya diri daripada perempuan. Lebih seringnya perempuan itu yang kurang percaya diri. Misalnya, banyak lemak-lemak, terus kemudian ada stretch mark, kulitnya nggak mulus. Nah, ada seperti itu, kendor atau apa ya. Jadi perempuan banyak mengalami pergolakan di situ, akhirnya tidak bisa mencintai tubuh sendiri. Ketika tidak bisa mencintai tubuh sendiri, maka itu pun pembawaannya secara seksual pun itu ngaruh ya. Tahu nggak, seseorang yang mencintai tubuhnya sendiri itu so seksi, sangat seksi. Seseorang bisa menikmati tubuhnya sendiri sangat seksi. So, buat kalian yang mumpung ini masih misalnya masih bisa untuk komunikasi, kalian bisa perbaiki untuk kehidupan seksualnya ya. Karena ini ada masalah seks dalam hubungan kalian. Oke, what else? Apalagi? Oh, what is this? Oke. Wow, ini bener-bener yang keluarnya itu adalah seks. Padahal ini bukan kartu seksi, ini kartu lebih kartu love yourself atau cintai diri kamu sendiri. Sepertinya memang kebetulan yang nonton video ini adalah orang-orang yang kalian-kalian yang kebetulan punya masalah dalam hal ini. Yang kurang bisa menerima diri sendiri, tubuh sendiri terutama ya. Buat kamu yang memang punya problem dalam hal ini, sering-seringlah menyentuh tubuhmu sendiri. Tabu Bunda, aduh singkirin dulu deh ya. Menyentuh tubuh sendiri kok tabu? Gimana sih? Kalau kamu menyentuh istri tetangga itu baru tabu gitu loh. Menyentuh tubuh sendiri yang nggak tabu dong. Aduh, please deh ya. Menyentuh tubuh sendiri, misalnya apa, payudara atau kemaluan atau apa, katakan bahwa aku sayang kamu tubuhku, aku sayang kamu tubuhku. Aku sayang kamu tubuhku. Tumbuhkan sisi-sisi sensual dalam diri kamu, oke? Buat yang laki-laki ini juga bisa ya. Laki-laki sih jarang, tapi laki-laki menyentuh tubuh sendiri biasanya sering ya. Ya, lakukan ya touching yourself. Oke, dan apakah ada sebetulnya ada masalah apa lagi kah ya? Banyak ngomong tabu-tabu, tapi ternyata banyak sekali perpecahan rumah tangga, pisah, pasangan berpisah itu karena seks. Banyak banget, itu adalah satu fakta yang nggak bisa ditutupin. Mau denial apa lagi gitu, mau membantah apa lagi. Seks itu penting ya. Dan banyak couple atau banyak pasangan itu yang berpisah karena memang nggak happy gitu deh seksualnya, akhirnya terjadi perselingkuhan. Apa ini ya? Magic Hotline. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ini sih sesekali ya buat kalian yang mungkin LDR. LDR ini nggak apa-apa loh sesekali melakukan apa ya, seks phone. Seks phone itu ya kalian nge-seks melalui telepon, bukan nge-seks sama handphone. Enggak. Seks melalui telepon ya. Suruh pasangan menyentuh sendiri ya. Well, mungkin ada beberapa yang beranggapan bahwa ini dosa Bunda, dosa Bunda. Hello, dosa tuh ngebunuh orang. Tapi it's up to you. Kalau kamu nggak mau melakukannya, it's okay, nggak apa-apa. Bunda nggak maksa. Ya, Bunda di sini melakukan edukasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini buktinya gitu loh. Ini salah satu contoh bahwa seks ini menjadi salah satu faktor yang membuat pasangan itu berpisah. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi LDR sekarang banyak banget yang LDR, karena LDR akhirnya kenapa? Pasangannya cari yang lain, kenapa ya? Jauhan kok gitu loh. Sementara kan ada kebutuhan biologis. Berjauhan gimana gitu loh. Oke. Okay? So kalian boleh coba ini. Entah video call, entah call, seks ya. Kalian bisa coba ini ya. Bisa coba paling nggak begini loh, dipenuhi kebutuhannya supaya terutama yang laki-laki, kalau perempuan sih biasanya lebih tahan, tapi kalau yang laki-laki tuh, sering nggak tahan ya, lebih sering yang berselingkuh itu biasanya laki-laki, sekalipun nggak semuanya, perempuan juga bisa berselingkuh. Tapi biasanya kalau untuk seks itu perempuan itu, lebih tahan daripada laki-laki. Oke, so ini ternyata yang menjadi masalah kenapa dia pergi dari dalam kehidupanmu, sebetulnya masalahnya ini, awalnya ya, ada ketidakpuasan seksual. Oke. Well, kalau masih bisa diperbaiki, kita lihat apakah masih bisa diperbaiki, apakah dia masih bisa kembali atau ya udah dia bye-bye kecantol sama yang lain. Aduh sayang banget gitu.
hanya karena kita menganggap sesuatu tabu itu saru, padahal ini krusial banget, ya. Krusial banget di dalam pernikahan. Kita akan lihat in future, apakah dia akan datang kembali meminta maaf atau dia bahkan bablas bersama yang lain. Oke, saat ini memang dia sudah pergi dari dalam kehidupanmu. This is now. Tapi masih saat ini dia sedang bersenang-senang ya, sedang bergembira, bersenang-senang, nggak tahulah lagi kemana gitu. Mungkin ada someone atau gimana. Tapi bagaimanapun juga dia masih ingat sama kamu ya. Dia masih ingat sama kamu, jadi ada momen-momen atau peristiwa-peristiwa, kilatan-kilatan peristiwa itu yang mampir di dalam bayangan dan pikirannya dia. Oke, kita akan lihat. Oke, namun sayangku, sekalipun dia sayang, sekalipun dia merasakan rindu, merasakan sayang sama kamu dan mikirin kamu terus, tapi ini Bunda lihat tetap berpisah ya. Kalian tidak terjadi satu unity. Oh no 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 no, wait. Oh no 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 no. Oke. Oke. Bunda revisi. Karena ini ada kartu sebelumnya. Oke. Jadi dalam memang saat ini kondisinya terpisah ya. Dan sepertinya ini lama ya. Ada pembiaran, penelantaran gitu. Tapi at the end, pada ujung-ujungnya, oh no, ini saya lihat sih gini ya. Kalian tidak bersatu kembali atau kalian tetap berpisah, tapi dia mencintaimu. Jadi dia berpisah, entah mungkin ada satu kondisi apa yang membuat dia tidak bisa kembali kepada kamu. Jadi berpisah, tapi dia mencintai kamu dan cintanya itu awet, seperti kayak pakai formalin. Oke. Dan dia jatuh cinta kembali. Jadi setelah pergi, setelah sekian lama dia ingat sama kamu, mungkin dia punya seseorang yang lain, bla bla bla, bolak-balik, dan akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia gitu. Akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Ya, ini buat kamu yang sudah komitmen. Tapi tetap berpisah, entah mungkin tetap berpisah karena dia sudah terlanjur punya yang lain, atau I don't know, mungkin kamunya juga yang udah nggak mau, bisa ya. Kamunya yang udah nggak mau sama dia, tapi dia sayang sama kamu. Dan ini sayangnya itu awet, ya. Dia terus menyayangi kamu, ya mungkin karena setelah menyadari ya. Setelah menyadari kesalahannya dan segala macam. Ya, oke. So, I'm sorry darling. Sekalipun kalian tidak bersatu, tapi dia menyayangi kamu. Akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Berarti ini waktunya buat kamu untuk kamu move on. Ya, setelah melihat ini dan semoga bisa mengambil keputusan dan readingan ini resonate buat kamu yang dengan zodiak atau dengan sio-sio yang Bunda sebutin di bawah ini. Ops, ada sio kambing di sini tahun 79, 91 2003 enak di sate ya. Jadi ngebayangin sate kambing. Ada Aquarius di sini. Oke. Ada Aries. Hello Aries. Ada sio babi. Ngoik ya. Sio babi itu tahun kelahiran 71 8395 itu sio babi. Oke. Ada Sagittarius. Oke. Ada sio kerbau di sini tahun kelahiran 73, 85 dan 97. Sio kerbau. Ada sio naga di sini tahun kelahiran 76, 88, 2000. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Lalu di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius tadi sudah disebutkan dan berarti Aries juga tadi sudah disebutkan ya. Ada tambahan Leo. Ada Gemini. Hai. Ada kuda. Sio kuda tahun kelahiran 78, 90, 2002.
Dan ada Sio Tikus tahun kelahiran 72, 94, dan 96. 84, sorry. 84 dan 96. Dan this one, readingan ini buat kamu dengan inisial berikut. Ada A alpha, ada U ultra, ada H hotel, ada K kilo, ada X extra, ada R, ada Y Yankee, ada F Fanta, ada P Papa, ada I India, ada R Romeo, keluar 2 kali berarti energinya cukup dominan. Ada L Lucinta Luna, ada O Oscar, ada E Eko, masuk Pak Eko, ada C Cicak, ada H hotel, tadi juga udah disebutkan hotel H, ada V Viva, ada N negro, tadi juga sudah ada ya N, belum ya, oh oke. N belum ada negro, ada D delta, oke ada N lagi negro, berarti dominan, ada B bravo, ada D delta, ada W gombel, lalu terakhir ada X extra. Emang ada ya orang namanya X? Ada ya? Xavier gitu ya. Oke, well, this is it sayangku. Ini buat kamu-kamu yang dengan zodiak Sio ataupun zodiak ataupun Sio dan dengan inisial-inisial yang tadi sudah Bunda sebutkan. It's okay, tidak apa-apa. Dia tidak kembali, tidak apa-apa. Namun kan yang penting kamu yang menjadi pemilik hatinya. Cie-cie ya. Ternyata cinta sejatinya adalah diri kamu, sekalipun mungkin dia bersama dengan orang lain. Tapi kamulah pemilik hatinya, kamulah cinta sejatinya. Well, okay, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Buat kamu yang kebetulan mungkin belum ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Di YouTube sayang ya, jangan di WhatsApp. Pokoknya kalau udah ke WhatsApp, Bunda kenain charge ya. Kalau di YouTube, Bunda sering live, makanya nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan. Jadi begitu dapat notifikasi, kalau Bunda live langsung bisa nanya ya. Boleh nanya apa aja ketika Bunda live, oke? Well, terima kasih kesayangan. Aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. I love you. Bye-bye.